Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Dea Prasinta dengan NIM 050102200013. Di sini saya dari kelompok 3 Aplikom HES 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perihal penggunaan dari aplikasi PowerPoint untuk membantu studi kasus kami yang berjudul Urgensi Legalitas Sertifikasi Halal Produk UMKM Ilmi Bakery di Perumahan PBG 1 Sidoarjo. Yang mana aplikasi PowerPoint ini sangat membantu dalam menyajikan rangkuman atau poin-poin penting untuk dipresentasikan. Yakni pada aplikasi PowerPoint ini juga kita dapat memasukkan rangkuman secara singkat atau poin-poin terkait studi kasus kami. Seperti halnya pada bagian rumusan masalah ini dapat dituliskan sebagai berikut. Masyarakat kurang memahami perihal sertifikasi halal. Kemudian yang kedua yakni masyarakat kurang memahami dan mengetahui perihal pengajuan dari sertifikasi halal. Kemudian yang ketiga yakni masyarakat kurang memiliki kesadaran tentang urgensi sertifikasi halal bagi produk UMKM. Kemudian yang keempat, masyarakat kurang memahami lebih detail atau memahami lebih jelas terkait produk yang mereka hasilkan atau mereka ciptakan, itu termasuk pada sebuah kausa halal atau tidak. Nah, berikut contoh dari penggunaan aplikasi PowerPoint, yakni yang saya tuliskan ialah rumusan masalah dari kelompok kami. Dengan demikian, adanya penggunaan aplikasi PowerPoint dapat membantu kita untuk menuliskan poin-poin penting dan rangkuman yang disampaikan kepada audiens. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Fatani Akmal dari kelompok 3 Aplikom akan menjelaskan terkait aplikasi Draw.io dalam pembuatan sebuah program kerja melalui fitur Flowcard. Nah, bagi kalian yang sering membuat sebuah program kerja, tentunya tidak asing dengan kata Flowcard ini ya. Aplikasi Flowcard ini adalah sebuah aplikasi yang berarti atau menjelaskan terkait sebuah diagram yang berarti sebuah proses alur daripada sebuah program kerja. Nah, dalam membangun sebuah program kerja, aplikasi Flowcard ini sangat berperan penting untuk memvisualisasikan atau menerjemahkan sebuah program kerja agar mudah dipahami. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya ini sudah membuat sebuah background program kerja kelompok kami yang membahas terkait urgensi legalitas halal produk UMKM Ilmi Bakery. Nah, agar lebih mudah dipahami, saya dalam memulai pembuatan program kerja ini, saya mengambil simbol lingkaran. Ini yang berarti untuk memulai atau mengawali dalam pembuatan
program kerja. Dalam mengawali program kerja ini, proses atau dapat diartikan daripada proses kami yang saya simbolkan atau visualisasikan dengan bentuk atau simbol persegi ini, yang berarti prosesnya yang dilalui adalah dengan membentuk kelompok diskusi analisis kasus. Bagaimana arti daripada simbol persegi panjang? Selanjutnya ada menentukan objek yang akan dianalisis. Nah, selanjutnya ada jajaran genjang yang hasil daripada proses. Ya, pada jajaran genjang ini yakni analisis urgensi legalitas halal produk UMKM Hilmi Bakri yang saya jadikan tema pada pembahasan kali ini. Nah, selanjutnya ketika sudah menemukan pembahasan ini, lalu mencari aplikasi yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang dianalisis, ini melalui aplikasi Si Halal. Lanjut ke diskusi lagi untuk mencari latar belakang. Sudah muncul latar belakang yang berupa yang ada poin-poin ini 1, 2, 3, yakni pelaku UMKM dan sebagainya. Lanjut kepada penjabaran hipotesis atau permasalahan awal tadi. Latar belakang ini muncul menganalisis lagi dengan beberapa media aplikasi agar mempermudah audien untuk memahami program kerja kami. Yang pertama melalui Draw.io, yang kedua ada Trello. Draw.io ini membuat skema penugasan analisis kasus menggunakan aplikasi itu. Yang selanjutnya Trello, yakni membuat rencana proses penugasan agar job desk daripada setiap kelompok lebih jelas. Lalu setelah pembuatan itu ada pembuatan laporan melalui Word atau Google Dokumen agar setiap kelompok ini dapat dimonitoring program kerjanya. Setelah pembuatan video tadi pembuatan video tadi itu menggunakan aplikasi Loom, lalu setelah hasilnya diupload dengan YouTube. Nah, selanjutnya ada dalam proses menganalisis tadi ada tombol persegi ada simbol persegi 4 atau diagonal. Ini yang berarti menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban atau dua kemungkinan dalam memilih sebuah rencana. Nah, dalam kali ini ada dua cara dalam UMKM atau pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Yang pertama ada offline dan online. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, arti offline atau persegi panjang ini berarti proses. Online ini melalui pengajuan web sertifikasi halal sampai dengan ataupun offline mendatangi BPJH. Sampai kepada proses yang terakhir ketika sudah dilalui ada proses yakni nunggu sertifikasi halal atau validasi daripada BPJH. Nah, setelah mendapat verifikasi, pelaku usaha akan menerima sertifikat halal dan selesai. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiati Lina Safitri dengan NIM 05010220010 dari kelompok 3 Aplikom. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi terkait dengan studi kasus yang kami gunakan, yakni aplikasi Trello. Trello ini adalah sebuah aplikasi kolaboratif yang memungkinkan penggunanya untuk mengatur berbagai macam pekerjaan dalam suatu tempat. Kita dapat mengorganisir pekerjaan suatu tim dan memudahkan kita dalam mengerjakan apa saja yang kita kerjakan dan apa saja yang berjalan dan apa saja yang kita bisa pantau di Trello tersebut. Tampilan awal Trello adalah seperti ini. Ini tandanya kalian sudah login pada akun Trello yang kalian punya. Di sini ada board yang namanya kelompok 3, yakni kelompok kami. Pada kelompok kami telah menyusun rancangan dan rencana studi kasus yang kami punyai, mulai dari pertemuan 4 hingga pertemuan 14. Pertemuan 4 ini adalah pekerjaan yang sudah kami lakukan, yakni di done, doing, dan to do. Jika kita memiliki problem, maka diletakkan di card yang problem sini. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 4 yang ada
yang telah kami buat. Tampilannya akan seperti ini. Di pertemuan 4 ini, kita membagi tugas dan membuat list perihal aplikasi bantuan untuk mengerjakan studi kasus serta mengerjakan list tugas pada Trello dan Flowchart secara bertahap. Saya akan menjelaskan sedikit fitur yang ada di Trello ini. Di sini ada member. Member ini adalah orang siapa aja yang ada di Trello ini dan siapa saja anggota yang ada di Trello ini. Kemudian label bisa digunakan seperti ini. Dan fitur-fitur lainnya, kami membagi beberapa pekerjaan untuk setiap anak. Seperti ini. Ini adalah jika sudah selesai, kita bisa menceklis ini. Dan di sini ada April. Ini berarti deadline-nya. Seperti ini, kalau misalnya Mbak Kurnia ini sudah mengerjakan subbab latar belakang, kita bisa mengchecklistnya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya akan seperti ini dengan secara bertahap. Kemudian ada pertemuan 5, 6, dan 7. Ini adalah tugas-tugas yang sudah terlewat. Dan doing ini adalah konten yang kita akan kerjakan atau yang sedang kami kerjakan. Yakni pertemuan 8 adalah kerjaan kami yang masih dalam proses. Nah, ini seperti halnya saya membuat konten Trello. Nah, ini saya kan lagi membuat, jadi saya bisa checklist. Seperti itu. Kemudian bisa checklist lagi seperti ini, misalnya misal membuat. Nah, seperti ini bisa di-add. Nah, ini akan ditulis siapa? Misalnya di sini ada Fatoni Akmal, seperti ini, kemudian di-add. Nah, kalau sudah mengerjakan, itu berarti di-checklist seperti ini. Kalau belum selesai mengerjakan, berarti tidak di-checklist, seperti itu. Fitur-fitur yang lainnya di sini sudah lengkap, seperti sedang kami rencanakan bisa ditulis. Namun, yang direncanakan ini belum ada pembagian tugas, karena kita belum membagi pembagian tugas sesuai dengan materi. Kemudian di sini ada problem. Nah, problem ini kayak misal kurang memahami aplikasi dengan cepat, banyak revisi berdasarkan pekerjaan yang kelompok dikerjakan. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan komen untuk penyelesaian masalahnya dengan cara memahami kembali dan merevisi kembali. Nah, seperti itu bisa kita komen. Seperti ini, muncullah seperti ini. Nah, fitur-fitur ini sangat lengkap sekali untuk kita manajemen suatu to-do list setiap anggota. Sekian dari penjelasan saya mengenai aplikasi Trello ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piska Cynthia Febiolinda dengan NIM 050102200017 dari kelompok 3 HES 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Microsoft Word dalam pengerjaan studi kasus kelompok kami yang berjudul Urgensi Legalitas Sertifikasi Halal pada Produk Ilmu Bakery di PPG Sidoarjo. Dalam pengerjaan studi kasus kali ini, kelompok kami melibatkan aplikasi Microsoft Word dalam pengerjaannya, yang dimana Microsoft Word ini berfungsi untuk menambahkan notulensi, menambahkan hasil diskusi kami, kemudian mengolah data dan informasi terkait studi kasus kelompok kami, kemudian dapat membuat laporan seperti pada laporan mata kuliah Applikom pada pertemuan 4 dan 5. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan sedikit cara penggunaan Microsoft Word untuk laporan Applikom pada pertemuan 4 dan 5. Pada pertemuan 4 dan 5 ini kita diperuntukkan untuk membuat rencana konten, rencana pembuatan konten. Kelompok
3 menentukan deadline tugas tanggal 30 April 2023. Kemudian jangan lupa poinnya. Kelompok 3 mengkoordinir melalui grup WhatsApp. Kemudian kelompok 3 menentukan pembuatan konten pada tanggal 24 April 2023. Kemudian kelompok 3 melakukan revisi terkait pembuatan konten pada tanggal 24 April dan 29 April 2023. Seperti itu sedikit praktek yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Sekian penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Word dalam pengerjaan studi kasus kelompok kami kali ini. Jika ada salah kata ataupun salah ucapan atau jika kurang jelas penjelasannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid dari kelompok 3 Aplikom. Untuk selanjutnya ini saya akan membahas mengenai Google Dokumen. Nah, sebenarnya ini masih tanda tanya bagi kita ya. Dulu itu kenapa kita di setiap pertemuan Aplikom dalam setiap laporan itu kita diharuskan menggunakan Google Dokumen. Nah, ternyata ya selain untuk yang awal-awal itu susah dipelajari ya, mungkin bagi saya yang kurang menyukai hal-hal baru ya. Terus itu Google Dokumen ternyata mempunyai banyak banget fitur-fitur kelebihan yang bisa didapat. Nah, kira-kira apa saja itu? Untuk yang pertama, dalam Google Dokumen ini itu bisa digunakan di berbagai perangkat. Nah, itu entah itu di laptop lain, entah yang berbeda-beda versi, dan juga bisa digunakan melalui handphone. Nah, itu cocok banget untuk kita dalam pengerjaan kelompok yang bisa diakses kapan saja. Terus untuk kelebihan kedua itu dalam pengeditan dokumen itu kita tanpa menggunakan aplikasi. Ya ini itu mungkin kelebihan dari Google Dokumen karena ya memang bawaan dari Google gitu, Google Dokumennya. Terus untuk kelebihan ketiga dalam Google Dokumen sendiri ini real-time collaboration. Nah, file kita, dokumen kita itu bisa kita bagikan kepada teman-teman kita yang mungkin kita inginkan saja. Jadi nggak semua orang bisa mengakses Google Dokumen kita ini. Jadi bisa dibilang bersifat privasi itu ya. Terus bisa juga dalam pengerjaannya, misal kita kerja kelompok dan kurang setuju dengan pekerjaan teman kita. Nah, kita itu bisa mengomentari pekerjaan teman kita tanpa harus merevisi atau menghapus kata-kata teman kita. Misal saya kasih contoh ya. Ini tinggal kita komentari gini. Nah, itu nanti bisa dirubah oleh teman-teman kita tanpa kita rubah dengan sendirinya gitu. Terus untuk kelebihannya lagi dalam fitur Google Dokumen ini bisa melihat kembali isi data yang sebelumnya. Nah, misal kita kurang setuju dengan pengerjaan kita yang baru. Dalam pengerjaan yang lama itu kita mungkin menimbang kurang perfect lah pengerjaan kita. Dan ternyata ketika kita sudah merevisi pengerjaan kita, pengerjaan kita yang lama itu lebih bagus dari yang baru dikerjakan. Jadi kita bisa langsung nggak usah menghapus lagi pengerjaan kita yang awal, tapi langsung kembali ke dokumen yang lama.
Terus dalam Google Dokumen ini bisa meminimalisir kehilangan data. Ya mungkin ini fitur dari Google ya, langsung tersambung atau setiap katanya itu langsung tersimpan dalam dokumen. Nah, nggak seperti di Office. Kalau itu kan kita harus menyimpannya dan harus disimpan ke file ya. Kalau di Google kan kita bisa lewat drive kita atau lewat internet. Terus juga kapasitas penyimpanan di Google Dokumen ini itu sangat banyak. Jadi cocok buat kita yang ingin membuat skripsi ataupun buku yang tebal atau yang beribu-ribu halaman atau 100 halaman, itu bisa banget menggunakan Google Dokumen dan menghindari kehilangan data tersebut tadi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah menarik dari yang lainnya, dalam Google Dokumen ini mempunyai fitur pemeriksaan ejaan EYD. Nah, ketika kita menulis cepat itu kan sering kali kita mengalami typo yang tidak kita inginkan. Nah, itu bisa dikoreksi langsung oleh Google Dokumennya sesuai dengan pengejaan EYD. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Google Dokumen. Dari saya, terima kasih.